Kami mau datang dengan segala ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami tahu banget bahwa yang Engkau lihat adalah isi hati kami. Setiap kami satu persatu, Tuhan selidikin hati kami. Dan Tuhan tahu isi hati kami. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudaraku, Anda di rumah, Anda di tempat ini, kita angkat suara kita katakan, Kau Tuhan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Yang terbaik kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tak seselidiki Tuhan setiap pemikiran-pemikiran-Mu. Lord, thank you that you made us wonderful and beautifully according with your image, Lord Jesus. We cannot comprehend your mind, Lord Jesus. What is in your mind, what is in your thought, Lord Jesus. But we are so grateful that this morning we can be together. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami bisa kumpul sama-sama. Kami mau mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. We want to experience, Lord, your presence, your touch, Lord. That you renew us, that you transform us. Di mana Tuhan segarkan kami, Tuhan rubahkan kami. Kami undang Roh Kudus memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. Urapi setiap mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Lord, we ask your fresh anointing, that you anoint everyone that take part of
of this service this morning, that your presence also fill this place, fill everyone in their house. We long of your presence, Lord Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Dari tempat Anda masing-masing, di rumah, di tempat ini, bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. From your seat, just openly ask Lord, like, tell the Lord, we ask, like we long of your presence. We want you, Lord. We want you more and more. Ambil waktu tenang. Gak usah terburu-buru. Take a quiet moment. Just you and the Lord. Selamat pagi Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk datang Tuhan ke gereja, untuk ikut kebaktian Tuhan di sini atau online Tuhan. Kami dikasih hari yang baru Tuhan, di mana kami bisa sehat Tuhan, di mana kami bisa memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau memperlihatkan Tuhan ucapan syukur kami Tuhan lewat pujian dan penyembahan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Lord, we are thankful for you Lord to give us another opportunity, Lord, another day for us to enjoy the service, Lord, through online or in here. We thank you, Lord, for this opportunity, and we want to show it to you through our worship and through our praise this morning, Lord. And today, Lord, we will celebrate the Palm Sunday, Lord, your victorious entrance to the city of Jerusalem, Jesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan Tuhan Minggu Palm Tuhan, di mana Engkau tiba Tuhan di Yerusalem dan orang-orang menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita kasih senyum, kasih tos di air ya, dengan kanan kiri kita. Dan mari kita masuk gerbangnya dan kita ucapkan syukur kita. Amin Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga
bahasa Inggrisnya ya. Let's sing it in English. Amen. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth make the sound of praise. Sing with all their heart, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endureth forever. We sing, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endureth forever. Jemaat Tuhan aja katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. One more time we sing, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. One more time we sing, sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin, amin, amin. Mari kita silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. Thank you, Jesus. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Let us calm our heart. Let us prepare our hearts for the word of God this morning. Yes, Jesus. Kami mau terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk altar-Mu Tuhan. For we know Lord, when we are with you there is healing Lord. For we know when we are with you there is victory Jesus. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan pagi hari ini, whatever it is our situation this morning Lord, kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan. We believe Lord that you are able Lord. Mungkin ada keluarga kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Mungkin ada keluarga kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Maybe some of our families are sick or some of our families need jobs Tuhan. But we know Lord that you will help them Lord. Amin Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyi lagu ini, yang tahu lagu ini. Biar kita bisa memuji Tuhan sama-sama pagi hari ini. Tolong berdiri semuanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang puniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, oh kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini dari Matius 21 dari ayat 1 sampai 11. Ini adalah kisah tentang Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum ia disiksa dan disalibkan hingga mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari Minggu Paskah. This is the story about when Jesus entered Jerusalem on a donkey, and his followers laid out 3 palms among other items in front of his path, which demonstrated respect and humility. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Belfage yang terletak di Bukit Zatua, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Ayat 2. Katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia telah lemah dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
Dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Ditanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus di Nazaret di Galilea. Amin. Mari kita pejamkan mata kita. Let us close our eyes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We thank you Lord that you are willing Lord. You're willingly went to the city. And at the end you are crucified for our sins Lord. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah datang masuk ke Tuhan, ke kota Yerusalem Tuhan. Dan sampai akhirnya Tuhan Kau disiksa dan disalibkan untuk dosa-dosa kami. Son of God, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita, lift up our hands, say, Jesus, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Angkat kedua tangan yang di rumah, di tempat ini. Oh, crown you now with many crowns. Thank you, Lord. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sama-sama gereja Tuhan katakan, worthy is the Lamb. Shikida la la papa ka shikida la la papa ka shikida da da papa papa ka la 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 shikida da papa papa ka shikida da da papa papa ka shikida da da papa papa ka la.
high and lifted up. Translate ya. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Saat ini Tuhan, kami memperingati bagaimana Engkau masuk Yerusalem dan disambut orang sebagai Raja. Lord, right now we are reminding ourselves of how you entered Jerusalem, and many people were there and Welcome you. make you as their king. Padahal Tuhan tuh tahu banget pada saat Engkau masuk Yerusalem, tujuan akhirnya adalah bahwa Engkau akan mati di kayu salib. But Lord, you knew from the beginning that when you entered the city of Jerusalem, you knew that in the end you will be crucified. Dan kematianmu sungguh-sungguh untuk kami boleh memiliki kehidupan. And your death was truly for us so that we gain life. Amin. Saudaraku, sebenarnya kemenangan kita yang paling besar adalah pada saat kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Brothers and sisters, the biggest victory of our life is when we made Jesus the Savior and King of our life. Karena again, yang Tuhan mau adalah surga itu penuh. Because God wants heaven to be full. Makanya setiap kita, biar kita memikirkan apa yang menjadi kekekalan. Tujuan kekekalan. That's why for all of us, let us think what is important for the eternal life. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus bicara lebih lagi buat kami. Thank you, Jesus. Speak to us more this morning. Yang di rumah, yang di tempat ini, dijamah dan dilawat Tuhan. Whether the people in this place and at home, let you touch them, Lord. Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus kami tundukkan di dalam nama Yesus. All the thoughts that are not from you, Jesus, we rebuke in the name of Jesus. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan si iblis, apapun itu bentuknya, diikat, dipatahkan di dalam nama Yesus. And we rebuke all of the devil's work in the name of Jesus. Dan setiap mereka, setiap kita yang percaya, boleh berkata sama-sama, And every believer say, amin, Amen. amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk semuanya. Good morning Philadelphia Praise Center. Wow, good to see you all. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya cuma mau kasih tahu, kerasa gak sih? Berapa hari lagi udah mau masuk bulan apa? Bulan April. 4 bulan keempat, cepet aja. Iya gak sih? Berasa gak sih waktu berjalan cepat? Itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Oh, akhir zaman tuh kan. Gitu. Tanda-tandanya apa? Gitu. Tanda-tandanya apa? Tandanya summer udah mau datang. Iya. Alright, anyway. Secara singkat saya mau kasih announcement. Sebagaimana Anda tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini terhadap warga Asia. So saya minta dan saya himbau Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, mari kita lebih berhati-hati lagi di dalam saat kita keluar rumah. Ya, kalau bisa jangan sendirian gitu ya. Kalau bertiga berempat lebih baik, apalagi kalau jalan kaki, karena kita nggak pernah tahu ketemu orang yang iseng itu di mana, ketemu orang yang jahat itu di mana kita nggak tahu gitu ya. Dan setiap kita mau meninggalkan rumah kita, please pray, minta proteksi datang dari Tuhan untuk kita semuanya. Oke. Nah, hari Kamis kemarin
sebagaimana Anda tahu di tempat ini kita membuka vaksin gitu, kasih vaksin gitu untuk kurang lebih hampir 100 orang mendapatkan vaksin di tempat ini, Johnson & Johnson, dan kerjasama dengan klinik GPHA yang luar biasa. Ada Indonesian translator, ada orang-orang Burmese, ada orang-orang Spanish. It's beautiful. It was beautiful dan semuanya benar-benar jadi berkat, dan kita berdoa untuk di kemudian hari lagi tempat ini bisa dipakai lagi untuk vaksin. Anyway, untuk Anda semuanya yang di rumah atau di tempat ini yang belum mendapatkan vaksin, setiap minggunya nantinya ada update dari klinik atau dari City of Philadelphia yang memungkinkan kita untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dan again, berkali-kali saya bilang bahwa goal untuk Mayor Kenny adalah by June semua sudah mendapatkan vaksin. Termasuk yang teenagers yang 16 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas ya. Kayaknya 16 tahun ke atas yang harus mendapatkan vaksin tersebut. So, tenang dan tetap jaga diri baik-baik. Jangan juga jadi hidup langsung bergerombol-gerombol. And kalaupun Anda sudah divaksin full, tunggu 30 hari untuk vaksinnya mulai kick in. Benar-benar udah mulai bekerja dengan baik dan benar. Oke? Nah, kenapa Kak? Semester depan kalau sportnya masih jalan atau enggak Om? Kalau sudah vaksinasi, college sport. Oh, sport. Iya, college-nya. Oh, college sport. Oh, kalau misalnya sudah lengkap vaksinasi, apa college sport jalan? Nanti Om Aldo akan cari tahu dengan organisasi tersebut, ya. Tapi untuk NBA, untuk semua segala macam, yang aku tahu belum ada penontonnya. Kecuali football katanya akan ada nanti, tapi masih fall, gitu ya. Jadi nanti aku akan cari tahu, aku akan kirimin informasinya, ya. Untuk yang suka olahraga, ya. Kenapa sayang? Oke, kamu suka college ya? Oke, saya juga ya. Kamu suka olahraganya apa suka ceweknya? Oh, cakep, bagus. Oke. Iya. Nanti kita conversation bisa 10 menit lebih nih, hanya gini-gini. Oke. Hari Jumat kita akan ada Good Friday, Jumat Agung. Di tempat ini jam 7 malam kita akan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. But hari Minggu depannya kita akan celebrate Easter, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. So, hari Jumat di tempat ini jam 7 malam, dan minggu depan kita akan celebrate Easter secara bersama-sama. Oke? Nah, kita tadi Adrian sudah membacakan mengenai Palm Sunday, betapa Tuhan masuk ke Yerusalem tahu bahwa dia akan mengalami kematian. Dan selama 3 minggu kemarin kita berbicara betapa kita berharga di hadapan Tuhan. So, Cindy tolong keluarkan slide pertama. Saya minta interaksi Anda semuanya. Lantai 1, lantai 2. I want your interaction. Oke? Bahwa selama 3 minggu ini kita belajar bahwa betapa berharganya kita ini di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya kita lebih mendengarkan apa kata Tuhan dibanding apa kata? Oke, sekali lagi, yang paling penting adalah apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa kata orang lain tentang kita. So, saya mau kita interaksi, nanti mungkin Cindy bisa ketik, saya ... Ayo kita jawab. Ya, saya mau semuanya memberikan input kepada saya. Saya mau misalnya nih dari saya. Saya adalah a new creation. Saya adalah ciptaan baru. Catat sin. Saya adalah ciptaan baru. Ada lagi yang lain. Saya adalah apa? God's masterpiece. Bahasa Inggris kamu bagus, ya. God's masterpiece. Saya adalah I am God's masterpiece. Yes. Ada lagi yang lain? Wow, bahasa Inggris lagi. I am son of God. Aku adalah anak Tuhan. Apa lagi? I am a victorious. Ya, saya adalah pemenang. Ada lagi? I am grateful. Saya luar biasa. Lantai 2. Apa?
God is good. Saya adalah orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Apalagi? Saya bersyukur untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Ada lagi yang lain? Saya adalah terang dunia. Wow, ada lagi yang lain? Yang di rumah? Oh, nggak bisa, nggak dengeran. Oke, yang di sana, yang sebelah kanan, saya adalah biji matanya Tuhan. Amen. Ada lagi yang lain? Saya adalah apa? Ayo. Saya adalah yang sudah ditebus. Yes, saya sudah ditebus. Apalagi? Saya adalah pewaris kerajaan Tuhan. Apalagi? Lantai 2, lantai 1. Ayo dong. Who you are di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Ayo. Saya yang punya surga. Yes. Yes. Saya adalah bagian surga. Cema. Oke, samurai. Apa? I am a friend of God. Yes, benar. I am a friend of God. Apalagi? Saya berharga di mata Tuhan. Man. Apalagi? Ayo. Itu yang paling penting dong. Siapa saya di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Ayo. Yang lantai 2 lagi yang lain. I am talented. I am gifted. Yes. Apalagi? I am Jacob. Iya. Oke. Apalagi? Apalagi? Saya tidak memiliki roh ketakutan. Iya enggak? Oke. Apalagi? Saya adalah imamat yang rajani. Wow. Pastor Joel. Haleluya. Oke, siapa lagi? Saya I am nothing without God. Wow. Powerful. Apalagi? Saya I am blessed. Wow. Yang lain. Kita sampai jam 1 nih gue akan begini terus nih. Lu gak ngomong gue akan terus nih. Apa? Gue jabanin. Apa? Saya sudah disembuhkan. Saya sudah dipulihkan. Iya enggak? Apalagi? Saya sudah ditebus tadi udah. Apalagi? I'm a friend of God. Saya adalah rumah Tuhan. We are a temple of God. Apalagi? Nah, ini bakalan panjang nih. Sekarang ambil handphone, difotoin tuh. Yang depan nih. Fotoin biar dibaca nanti di rumah. Jadi pada saat kita discourage, aduh gue gak dengerin teman gue ngomong kayak begini nih. Lihat lagi kamera. Oh iya ya, gue diberkatin. I'm gifted, I'm talented, I'm a friend of God. Aku sudah dipulihkan. Ingat, difoto dan dibaca, diaminin. Gitu. Diaminin. Bahwa kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Cuma lantai 1. Kita semua berharga di mata Tuhan. Yes? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Iya, gue berharga di mata Tuhan segala macam. Pertanyaannya adalah begini. Sudahkah kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang berharga di dalam kehidupan kita? Let me repeat. Anda yang di rumah. Anda yang di tempat ini. Kita senang. Waduh, gue berharga di hadapan Tuhan. Tapi sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang berharga di dalam kehidupan kita? Kayak ditabok gitu loh. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang berharga dalam kehidupan kita? Kalau seseorang lagi deket, lagi PDKT, atau kita sayang dengan orang yang kita kasihin, apa yang dia ngomongin, kita nurutin nggak? Yes, apalagi untuk sesuatu yang baik. Gitu. Misalnya lagi deket, tadinya yang satunya suka ngerokok, udah dong jangan ngerokok dong. Gitu. Gitu. Wah, gila. Iya deh saya stop gitu. Kan gitu kan karena gitu. Iya enggak? Karena kita pengen menyenangkan hati orang yang kita kasihin. Kamu jangan pulang malam-malam dong kalau kerja. Pulang pagi. Oh ya shift 3 ya iya pulang pagi. Iya ya shift 3 pulang pagi gitu. Jadi gitu. Jadi selalu kita mau
melakukan apa yang bisa menyenangkan hati orang yang kita kasih. Karena apa? Karena kita menghargai orang tersebut. Iya enggak? Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan sebagai Tuhan kita melakukan apa yang Dia suka lakukan. Apa sih kesenangan Tuhan? Kesenangan Tuhan adalah melihat kehidupan orang lain diselamatkan. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ngomongin untuk manusia. Dan tuh di ayat 17 kalau kita baca, jangan stop di ayat 16 doang. Di ayat 17 bahwa Tuhan datang bukan untuk menghakimin, tapi untuk memberikan kasih. Bukan untuk menghakimin. Nah seringkali kita cuma stop sampai di 16. Dan akhirnya kita menjadi orang Kristen yang suka apa? Menghakimin. Padahal kita sendiri juga nantinya akan dihakimin. Nah Tuhan tuh sukanya tuh membagi kasih. Buka bersama saya 2 Korintus 5 ayat 18. Ini dia yang menjadi desire-nya Tuhan. Ini yang menjadi kesenangannya Tuhan. Dan biar ini yang kita lakukan bersama-sama. Oke. Saya baca 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari siapa? Dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ada apa yang namanya bahasanya rekonsiliasi. Kita tadinya tuh musuhan. Kita tadinya tuh gak ada hubungan sama sekali. Tapi kematian Yesus Kristus yang akan kita peringati berapa hari lagi, itu yang membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, tapi firman Tuhan ini gak stop sampai di situ. Dikatakan gini, dan yang telah apakah? 1, 2, 3. Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ternyata kalau kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang berharga, setiap kita ada dikasih kepercayaan. Kepercayaan yang Tuhan berikan adalah apa? Melakukan pelayanan pendamaian. Kalau bahasa Inggrisnya dari Amplified bagus banget. But all these things are from God who reconciled us to Himself through Christ, making us acceptable to Him. Kita jadi diterima sama Tuhan. Dan dia bilang gini, and gave us the ministry of reconciliation. Dalam kurungnya ini yang harus diperhatiin. So that by our example, lewat kehidupan kita, we might bring others to Him. Bisa membawa orang-orang apa? Kepada Tuhan. Setiap kita punya tugas pelayanan pendamaian. Halo, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, sekali lagi saya mau kasih tahu. Setiap kita punya tugas ngapain? Pelayanan pendamaian. 1, 2, 3. Pelayanan pendamaian. Apa itu pelayanan pendamaian? Untuk orang bisa ketemu Tuhan lewat apa? Lewat hidup kita. Kalau kita benar-benar melihat Tuhan, Tuhan yang berharga, ayo lakukan tugas kepercayaan yang Tuhan kasih untuk kita melakukan apa? Pelayanan pendamaian. Mari kita bawa sebanyak mungkin orang untuk kenal Kristus Yesus. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam melakukan tugas pelayanan pendamaian ini, jangan berjalan apa? Jangan berjalan sendiri. Lu bakalan capek dan tired, benar-benar. Tapi ayo lakukan pelayanan pendamaian ini sama 1 teman, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Pokoknya kelompok kecil. Harus melakukan tugas pelayanan pendamaian dengan kelompok kecil. Katakan apa? Amin. Mari buka bersama saya Lukas 15. Nah, kita belajar dari cerita ini nih, bahwa tugas pelayanan pendamaian ini harus dilakukan secara bersama-sama.
Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Oke. Gimana kalau saya undang Anda lantai 1, lantai 2, kita berdiri sama-sama, ya. Mari kita berdiri sama-sama. Let's stand on your feet. Oke. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu semuanya baca ayat genap dengan suara yang keras, ya. Karena kita percaya firman kayak begini tuh apapun walaupun ceritanya tuh bisa nyangkut di telinga kita orang yang percaya dan bisa membangun iman kita. Amin. Yuk, sama-sama lihat di screen. Saya membaca ayat 17 genap Bapak Ibu semuanya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. 18. Good. Karena mereka nggak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. 20. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Tuhan ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? 22. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? 24. Dan seketika juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Tuhan. 26. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Tuhan, dan mereka sangat, katanya, hari ini kami telah, amin, katakan amin. Hari ini, today, kita akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Nah, jadi ini, pay attention, singkirkan handphone Anda, buang jauh-jauh, gitu. Buang-buang jauh-jauh, nanti gue yang nangkep. Oke, singkirkan handphone Anda, fokus. Karena ini ada cuma beberapa poin doang. Bahwa tugas pelayanan pendamaian itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi secara kelompok harus. Nah, ini ada satu orang lumpuh nih. Ada satu orang lumpuh yang mau disembuhkan. Jadi ceritanya tuh berita mengenai Tuhan Yesus melakukan kesembuhan sudah tersebar. Di grup WhatsApp udah dikasih tahu, di Facebook, di Instagram semuanya, di Snapchat semuanya, Twitter bilang, wah nih semuanya heboh banget. Nah hingga akhirnya si lumpuh ini bilang, saya mau disembuhkan, saya mau disembuhkan. Nah yang menarik adalah gak dikatakan 4 orang, gak dikatakan 3 orang gitu. Lalu datanglah beberapa orang menggusung seorang lumpuh, beberapa orang. Jadi yang saya tangkap gini, hal pertama untuk kita bisa melakukan pelayanan pendamaian sebagaimana yang Yesus lakukan, kita harus punya apa? Kita harus punya hati yang penuh belas kasihan. Kita harus punya belas kasihan. Ini teman-temannya ini peduli banget nih. Punya hati terhadap temannya ini yang lumpuh. Mungkin teman yang lumpuh ini, gue kapan nih sembuh nih, gue kapan nih sembuh. Tuh gitu dia nongkrong sama-sama. Gue dengar nih Tuhan Yesus mau datang nih. Tuh gitu teman-temannya bilang, yuk kita coba yuk. Siapa tahu aja teman kita ini sembuh nih. Mereka punya belas kasihan kepada orang ini. Dan mereka mulai mengangkut orang lumpuh ini. Punya belas kasihan. Banyak orang-orang lumpuh di luar sana. Seperti homeless. Atau orang-orang lumpuh yang hidupnya sebenarnya ditolak. Orang-orang lumpuh yang akhirnya di luaran kelakuannya jadi aneh-aneh. Karena sebenarnya dia di rumah gak diterima.
banyak orang-orang lumpuh di luar sana, saudaraku. Dan biasanya belas kasihan kita cuman sampai dibilang apa? Cuman sampai di mulut. Kesian ya. Ya enggak? Bukankah kita itu, apa kesian bahasa Rusianya? Sakno. Sakno ya, gitu ya. Apa? Sakno ya, sinyo ya. Gitu kan, gitu kayak. Orang tuh cuma bisa sampai kata-kata sakno doang. Gitu ya. Tapi tanpa melakukan apa-apa. Cuman sampai di mulut doang. Prihatin. Punya belas kasihan itu cuma sama saya. Kesian ya. Dan keadaan sekarang ini akhirnya banyak orang yang akhirnya mati rasa. Udah gak ada belas kasihan, bos. Mau ngelihat homeless di sana, mau ngelihat ada kegilaan-kegilaan di sana, udah mati rasa aja. This is my life, gua pakai earphone, don't bother me, saya jalan, udah. Dan itu terjadi. Udah nggak ada belas kasihan. Atau seringkali belas kasihan kita cuma berpikir gini, nanti juga ada orang lain yang akan nolongin, right? Kalau bukan gue pasti deh ada yang lain deh. Belas kasihan yang udah makin menipis. Bahkan firman Tuhan bilang salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah apa? Kasih semakin dingin. Nah, saya berdoa untuk kita di sini keluarga besar PPC yang di rumah, jangan pernah mau kasih kita menjadi dingin. Biar kasih kita selalu berapi-api dan menyala-nyala. Katakan amin. Ya. Jadi ada satu anak muda, dia lagi jalan. Lagi dia jalan, dia ngelihat ada satu ibu-ibu dengan dua anak kecilnya mengais sampah dan kasih makan kedua anak yang masih kecil itu dari sampah. Anak muda ini awalnya terenyuh. Apa tadi bahasa Rusianya? Sakno ya. Gitu ya. Dari sakno, tiba-tiba dia bilang, dia berubah menjadi apa? Menjadi marah. Dia marah bilang, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan orang ini susah dengan dua anaknya? Lakukan sesuatu dong Tuhan. And then ini yang Tuhan bilang, aku sudah melakukan sesuatu. Dengan apa? Dengan mengirimkan kamu. Halo. Sudahkah kita punya belas kasihan? Karena di dalam ini ada satu quote yang bagus banget ini. Listen. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Di balik setiap kejadian yang kita alami dan kita lihat, pasti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita melihat orang-orang lumpuh seperti itu, pasti juga bukan tanpa sengaja. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk mereka. So, kalau Anda ketemu orang lumpuh di tempat kerja, di luar sana, teman sekolah, teman kerja, keluarga Anda mungkin ada yang lumpuh. Yang kehidupannya tuh aut-autan. Kelumpuhan-kelumpuhan lainnya. Pasti ada purpose Tuhan. Dan jangan pernah nunda. Ambil kesempatan itu. Untuk you do something. Tapi harus dimulai dengan apa? Punya compassion heart. Punya belas kasihan. Nah, yang paling parahnya nih, untuk mereka yang di luar sana yang berbahasa Rusia dan Yugoslavia, ya, mereka mati rasa kagak. Mereka berbuat satu kagak. Tapi ngapain? Malah ngegosipin. Pusing gak lo? Orang yang udah terpuruk, udah bukan ditolong, malah di ngomongin. Terus gitu pakai apa? Pakai kecap A, B, C. Ditambah-tambahin pakai bumbu-bumbu yang sedap. Hingga ceritanya biar semakin apa? Spektakuler seperti telenovela. Itu cuman ada di orang-orang apa? Rusia dan Yugoslavia. Indonesia, lebih.
Jadi pertama yang harus kita miliki adalah kita harus punya apa? Belas kasihan. Kita mau melakukan pelayanan pendamaian, kita harus punya belas kasihan. Hal yang kedua, harus ada kerjasama. Antara kita yang melihat, kita punya belas kasihan, and then kita share sama teman-teman. Apakah itu teman 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kita harus share. Saudaraku, sini lihat sama-sama ke depan. Lihat saya. Lantai 1, lantai 2. Ngebayangin nih, orang lumpuh ini. Sama teman-temannya. Apa yang pertama kali mereka lakukan? Dari rumah mereka kemana? Ke tempat Tuhan Yesus ngajar. Mereka bawa dong. Deng. Tato, penuh nih. Penuh bos, penuh bos. Ya enggak? Mundur. Nggak bisa nih. Begitu mereka kira-kira kemana? Mereka pasti ke samping gedung. Mereka duduk, mereka nongkrong. Nggak ngerokok, enggak. Cuma nongkrong doang. Mereka mikir gini, ini enaknya gimana ya? Karena mereka punya belas kasihan kan? Selanjutnya gimana ya? Ada yang satu yang pinter nih. Dan mereka berempat. Ada satu yang pinter. Bro, gue punya ide. Apa ide? Tapi agak gila sih ide gue. Apa? Gimana kalau kita buka genteng di atas? Yang boneng loh, iya. Yang 2, yang 3, iya yuk. Ngebayang gak nih prosesnya nih? Mereka ke atas dulu lihat. Bisa, gentengnya bisa dibuka. Ini Tuhan Yesus lagi ngajar di dalam. Oke. Nah, gini. Lo jagain si lumpuh ya. Kita bertiga, berempat naik ke atas. Oke, naik ke atas. Udah gitu. Nah, kira-kira gentengnya ditaruh di mana? Itu mereka kerjasama. Udah, samping aja. Apa di bawah? Apa di atas nggak mungkin, masa dilempar ke langit gitu. Oke, kita taruh samping aja. Nah, mereka tuh pass on. Nah, sebelum mereka ngambil gentengnya, mereka kira-kira gimana? Lihat. Nah, ini Tuhan Yesus ngajar di sini. Tandanya kita bukanya di sini ya. Itu mereka diskusi, bos. Diskusi, ada yang satu yang di bawah lagi nungguin si lumpuh. Begitu mereka bukain gentengnya satu. Kira-kira mereka bukain gentengnya kayak tukang di Indonesia enggak? Begitu pakai lagu dangdut. Enggak lah, Tuhan Yesus lagi ngajar. Iya enggak? Tuhan Yesus lagi ngajar. Kan harus tenang. Pelan-pelan. Tuhan Yesus lagi ngajar. Mereka pass on satu-satu gentengnya. Udah cukup belum? Kayaknya udah cukup nih. Udah selesai belum? Belum, bos. Si lumpuhnya kan masih di bawah. Cara gotongnya gimana? Itu kan harus ada kerjasama. Gimana nih? Kan miring-miring gitu. Terus. Mereka sampai di atas tuh gitu. Gimana cara nuruninnya pasti harus seimbang loh. Pelan-pelan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai akhirnya bisa ngapain? Bisa tepat di depan Tuhan Yesus. Coba kalau nggak ada kerjasama. Nggak masuk dia dalam Alkitab itu cerita. Kalau nggak ada kerjasama di antara teman-temannya, apa yang terjadi dia dalam Alkitab? Seorang lumpuh nyangkut di atas genteng selagi Tuhan Yesus ngajar. Iya enggak? Karena apa? Yang masuk di Alkitab itu karena ada orang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain ditinggalin teman-temannya. Begitu dia cuma, Tuhan tolong, tolong. Iya enggak? Karena ada kerjasama, makanya ada cerita ini. Atau enggak mungkin kalau enggak ada kerjasama itu, satu rumah orang yang sedang membuka Tuhan Yesus mengajar, genteng rumahnya berantakan. Iya enggak? Itu jadi cerita di Alkitab, enggak akan jadi cerita di Alkitab. Intinya begini, bos. Di dalam pelayanan pendamaian ini, di dalam kita melakukan dalam kelompok kecil, kita harus do our part. Kita harus melakukan bagian kita, itu yang paling penting. Sama-sama katakan do our part. 1, 2, 3. Do our part. Anda pernah lihat orkestra? Orkestra, walaupun cuma ada satu orang yang cuma bagian ting. Gitu, lagunya 5 menit, dia cuma bagian terakhir. Ting. Ada yang cuma gitu. Ada. Tapi ngebayang gak kalau Anda mau sting, tahu dia. Ngupil,
kagak ting. Dia nggak melakukan bagiannya. Kecil atau besar, Anda harus melakukan bagian Anda. Iya nggak? Teamwork. Nah, saya mau sampai ini. Ada 2-3 hal nih. Kenapa ada terjadi tantangan-tantangan di dalam kerjasama? Yang jelas dari teman-teman yang si lumpuh ini, mereka ada apa? Mereka ada clear komunikasi. Banyak kerjasama tidak jalan karena adanya apa? Poor communication. Sangat, yang satu bagaimana, cara ngomongnya gimana. Ini nih yang teman-temannya si lumpuh ini benar-benar clear dalam komunikasi. Dan mereka saling tahu isi hatinya. Lo kayaknya, lo kuat, lo naik dulu deh. Komunikasinya enak. Gini ya, kita strateginya gini. Harus ada clear komunikasi. Nah, selain perlunya clear komunikasi, tantangan di dalam kerjasama seringkali tujuannya, goalnya tuh nggak dijelasin, nggak clear. Nah, kalau ini kan mereka jelas, pasti mereka dalam kerjasamanya ini. Pokoknya goal kita hari ini, dia harus sembuh. Nah, sekarang kita harus ke atas. Goal kita nih ke atas ngapain? Untuk turunin dia, buka genteng, turunin dia lewat genteng, sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kerjasama nantinya kita melakukan pelayanan pendamaian seperti yang Tuhan mau, karena kita mengasihi dan menghargai Tuhan, yes, di dalam kita kelompok 2 orang, kelompok 3 orang, kelompok 4 orang, harus ada komunikasi yang jelas, harus ada goal yang jelas. Dan jangan ada ego satu dengan yang lain. Gitu. Jangan ada ego yang merasa, gue ini pemimpinnya ya, gue ngatur ya, lu pokoknya dengerin gue ya. Waduh, lu paling enak lu kerja sama orang Batak lu. Karena orang Batak semuanya pengen jadi raja. Semuanya pengen didengar. Jadi 5 menit diskusi, berantemnya 45 menit, pusing gak lu? Jalan gak? Kagak jalan karena berantem. Welcome to dunia orang Batak. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah apa? Sebagaimana teman-teman yang lumpuh ini harus ada kerjasama. Hal yang ketiga adalah faith, iman. Lukas 5 ayat 20, ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Tuhan gak bilang gini, ketika Tuhan Yesus melihat iman si lumpuh, enggak. Imannya iman apa? Iman secara kesatuan. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka. Kalau mungkin Anda sedang bergumul akan seseorang teman atau anggota keluarga yang sedang mempunyai mungkin kelumpuhan-kelumpuhan, yang mungkin sakitkah, atau yang mungkin keluarganya berantakan, atau yang mungkin masa lalunya buruk, yang ditolak keluarga dan segala macam. Saudaraku, ini iman kita. Beriman kalau Tuhan sanggup menyembuhkan. Beriman kalau Tuhan sanggup memberikan pemulihan. Beriman kalau Tuhan sanggup merubah kehidupan seseorang. Katakan amin. Ya dong, itu harus disambut benar-benar dengan amen. Iman kita. Bisa jadi, saudaraku, orang yang sedang Anda hadapin ini sebenarnya dia udah give up. Tapi bisa jadi Tuhan memperhitungkan iman Anda. Dan teman-teman Anda yang berdoa buat orang ini. Tuhan melihat iman kita. Ingat, setiap Anda ketemu orang yang sedang lumpuh itu, Anda punya belas kasihan, Anda sharing dengan kelompok kecil. Tapi bukan hanya gini, pernah gak yang sharing gitu, tahu-tahu tiba, ya saya mau nih teman saya nih, dia keluarganya berantakan, harus kita doain. Tahu-tahu ada satu teman-teman, udah gak bisa lah, udah hancur emang keluarganya ya. Ya, imannya gimana sih? Ada, tolong nih doain nih, ada teman saya nih, dia udah sakit cancer nih. Dokter bilang udah stadium 4. Bentar lagi tuh orang tuh mati tuh. Ya,
Pusing gak punya tuh kelompok kayak begitu tuh temen tuh. Gue sih kalau gitu, Bu, itu di pintu keluar, lu mendingan keluar deh, jangan ikut sama gue deh. Iman gue bukan makin bangkit, makin ngerontok sama lu, deket-deket gue. Setiap ada kata-kata negatif mulu yang keluar. Iya gak? Dia di penjara. Aduh, di penjara imigrasi ini. Bentar lagi deportasi tuh. Ya, pusing deh. Punya teman kelompok kayak begini. Mendingan dia suruh pindah gereja. Iya. Jangan di sini. So, my point adalah begini. Saya ada jadi beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan kali, tahun lalu, ada beberapa orang Indonesia ditangkap di penjara, gitu. Dan salah satu yang di penjara itu tiba-tiba, saya juga nggak kenal amat gitu, kenal Soeharto doang, gitu. Dia kenal gue kenal dia gitu. Toto dia nelfon dari penjara, Om, saya nih penjara. Oh iya. Nah, tapi gini Om, saya mau kenalin satu teman saya nih. Dia butuh nih pertolongan nih, orang India nih. India, langsung gue inget. Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Gue bilang, gue tertarik nih sama Shah Rukh Khan nih. Oke deh. Gue ngomong sama dia, kenapa? Iya, gue nih udah hampir 2 tahun di penjara. What? Iya, gue udah gak ada duit gitu segala macem. Nah, again, saya awalin dengan apa? Belas kasihan. Iya ya. Tadi apa bahasa Rusianya? Sano. Gitu. Gitu akhirnya gue mulai. Nah, setiap dia nelfon, selalu saya katakan apa? Hey, percaya Tuhan akan tolong kamu. Percaya Tuhan bisa bebasin kamu. Saya akan ketemu kamu, saya bilang gitu. Saya terus ngomongin itu sama dia. Begitu tahu-tahu dia telepon lagi. Pastor, kasus saya ditolak. Saya udah di-deny appeal saya. Waduh, keder nggak? Keder. Lalu saya bilang gini, percaya Tuhan bisa bawa kamu keluar. Saya ngomongin kayak begitu, terus saya berdoa buat dia dan saya ajak dia berdoa terus. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu, hari Kamis, dia bilang, Pastor, besok hari Kamis saya ada sidang saya terakhir, sidang deportasi saya. Oke. Oh ini Januari nih setelah presiden baru. Oke. Tahu-tahu dia bilang apa? Pastor, saya bakalan dideportasi. Gubrak gak lo? Saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya bakal dideportasi. Again, keder gak? Keder. Tapi saya bilang gini, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Cie kan harus rohani dikit ya gak sih? Padahal, iya bener lo bakalan siapin tiket deh lo ya. Ya gak sih? Tapi kan kita kita tetap kasih encouragement. Percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat kamu. The next day hari Jumat, percaya gak? Pastor, gue udah dikeluarin. Hah? Beliin gue tiket. Hah? Iya. Kemarin lu bilang katanya deportasi. Gue bingung. Iya, saya udah dikeluarin. Gimana ceritanya? Akhirnya diceritanya bilang gini. Hari Jumat pagi itu tiba-tiba deportation officernya dia manggil dia. Come here. Dia bilang gitu. Lo akan gue bebasin. Hah? Yes, kamu akan saya bebasin. Kenapa? Ini kata-kata dia bilang gini. Dengan presiden baru ini, gak ada alasan buat saya untuk menahan kamu di sini. Cuma gitu doang. Kamu saya keluarin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Karena apa? Tuhan memperhitungkan iman. Iman kita. Jadi pada saat kita jangan stop sampai punya belas kasihan. Ada work together. Tapi put our faith, iman kita secara bersama-sama. Dan yang terakhir yang paling penting nih. Setelah kita punya iman harus ada apa? Action. Benar. Jangan cuman omdo. Tuh. Udah punya bahasa Rusia yang lain. Omdo. Ya, jangan cuman punya omdo doang. Karena apa? Firman Tuhan di Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Cindy ada gak Yakobus 2-nya Sin? Ada gak Yakobus 2 ayat 14 sampai 20? Ada gak? Ini bagus banget nih. Yakobus 2 ayat 14 sampai 20 nih. Saya mau bacain ya. Nih.
Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai apa? Perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata gini, selamat jalan, kenakan kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Katakan mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan apa? Kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Pemusik boleh maju ke depan. Saya bersyukur saya dikelilingi sama leaders-leaders yang luar biasa. Saya bawa sharing. Ini ada satu pendeta nih di Indonesia. Selama pandemik, dia nggak dapat income sama sekali karena dia di pedesaan. Yuk bantuin yuk, bisa nggak nih? And I'm so grateful saya dikelilingi sama leaders-leaders. Ya, I don't support. Kirim uang. Kita nggak cuma begini, ya berdoa ya, sakno ya. Yuk, kesian. Cuman gitu doang. Enggak, action. Mereka bilang, ya udah, kirim uang. Jadi Anda tahu bahwa setiap support Anda yang di rumah, yang di tempat ini, we try our best untuk bisa dipakai lewat mengelola tempat ini, bagaimana memberkati orang yang di Indonesia, yang dimanapun juga. Waktu September, sekolah udah mulai. Saya bilang sama leaders, kita buka ya drop off school. Kesian nih, orang tua nih. Apalagi yang single parent. Yang gak bisa ngurus anaknya. Yuk kita buka drop off school yuk. Tapi yang in charge kan gak bisa gratis. Harus bayar. Oke, ya udah bikin aja perhitungannya. Do you agree? Yes, we agree. Action. Ayo, banyak cerita-cerita yang bisa saya sharing. Betapa karena ada agreement, ada kerjasama, disertai belas kasihan dan iman, hingga akhirnya apa? Jadi action. Disitulah kita melakukan pelayanan pendamaian. Saya mau bacain lagi sekali lagi. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Let me tell you. Dalam hidup ini gak ada yang kebetulan. Kalau Anda duduk di tempat ini gak ada yang kebetulan. Kalau Anda mendengarkan firman ini pada pagi hari ini tidak ada yang kebetulan. Kalau Anda menjadi bagian daripada gereja PPC itu gak kebetulan. Kalau Anda dibawa ke Philadelphia itu gak kebetulan. Kalau Cema sama Jenna dari Norristown dibawa ke Philadelphia, do you think it's kebetulan? Itu bukan kebetulan. Kalau Tuhan membawa saya 20 tahun yang lalu dari Indonesia ke Philadelphia, itukah kebetulan? Itu nggak ada yang kebetulan. Di balik setiap kejadian yang kita lihat dan alami, pasti ada maksud Tuhan. With God, there is always a purpose. Anda dibawa ke Amerika, Tuhan punya purpose. Anda kerja di satu tempat pekerjaan, Tuhan punya maksud di sana. Anda bersekolah di satu sekolah, karena Tuhan punya maksud di sana. Bahkan kalau Anda sedang mengalami struggle sekalipun, Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Kalau Tuhan mengizinkan kita melihat
orang-orang lumpuh di luar sana, pasti itu juga bukan suatu apa? Kebetulan. Dan bukan tidak disengaja. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu untuk mereka. Banyak kelumpuhan di luar sana. Ayo buka mata. Buka hati kita, buka telinga kita. Nggak perlu ke Afghanistan. Kalau emang bukan panggilannya. Nggak usah ke pedalaman Indonesia. Kalau emang bukan panggilannya. Start from your neighbor. Start from your coworkers. Your friends in the school. Start dari sana. Depan mata kita. Banyak kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi. Banyak orang-orang lumpuh yang butuh pelayanan pendamaian dari kita. Katakan amin. Kalau tadi di awal saya bilang, yes, Tuhan tuh peduli banget. Tuhan tuh menghargai gue banget. Kalau kita benar-benar sungguh menghargai Tuhan, mari kita menjadi bagian di dalam pelayanan pendamaian yang dipercayakan Tuhan buat setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau beri. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jaga overtone. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Sudahkah kita melihat Tuhan? Tuhan yang sangat berharga dalam hidup kita.
Dan kalau emang kita bilang ya, ayo menjadi bagianlah di dalam tugas pelayanan perdamaian. Miliki hati hamba yang nurut akan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Anda bisa jadi bagian di dalam setiap Senin kita berdoa sama-sama untuk orang-orang yang punya kebutuhan. Atau Anda gak perlu saya tahu, gak perlu leaders tahu, Anda bikin kelompok sendiri, 2 orang, 3 orang, 4 orang untuk berdoa and do something for other people yang mengalami kelumpuhan, yang butuh tangan Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat Tuhan berharga. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Roh Kudus lanjutkan berbicara buat setiap kami. Bagian saya sudah selesai. Biar bukan cuma sekedar informasi, tapi biar ini membawa transformasi dan kami menjadi pelaku firman di dalam nama Yesus. Kobarkan api kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau dalam nama Yesus. Gelisahkan kami Tuhan kalau kami jadi mati rasa. Gelisahkan kami Tuhan kalau kami gak punya kepedulian kepada orang lain. Gelisahkan kami Tuhan, goncangkan hati kami Tuhan kalau bahkan pada saat kami malah mau ngomongin orang bukan nolongin orang. Lebih suka kami ngomongin orang bukan nolongin orang. Ampuni kami Tuhan. Gelisahkan kami Tuhan pada saat kami menutup telinga kami dan menutup mata kami kepada mereka yang butuh pertolongan. In Jesus name. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Bagi Anda yang memberikan persembahan, ada amplop di belakang sana. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Tuhan, apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup kami gak bisa diukur dengan apa yang kami bawa pada pagi hari ini. Persembahan kami tuh gak ada apa-apanya banget. Tapi terimalah Tuhan, ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga, berkati gereja, berkati komunitas, berkati kota ini. Kami terus berdoa untuk tensi yang ada saat ini terhadap Asian American. Bapak lindungi kami dan juga biar kami berani untuk menyuarakan Tuhan suara kebenaran. Untuk kami boleh bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain Tuhan untuk menegakkan keadilan di negara ini. Terus berdoa untuk penyebaran vaksin yang ada, biar kota kami, Philadelphia, boleh cepat Tuhan untuk mendapatkan vaksin, untuk semuanya boleh bisa kembali setidaknya seperti semula Tuhan. Melepaskan berkat buat Amerika, buat Indonesia, buat Guatemala, buat negara-negara manapun juga Tuhan. Diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari
sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, ada yang di rumah, ada yang di tempat ini, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan. Penyertaan kuasa Roh Kudus ada atas hidup Anda. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Mari kita menjadi bagian dalam pelayanan pendamaian di dunia ini. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. To God be the glory.